pembicaranya bisa lebih baik dalam penyampaiannya, bisa lebih dipahami, lebih tercerna dengan baik pemahamannya gitu. Di sini sama-sama belajar lah ya gitu. Walaupun pada dasarnya perbedaan kita karena saya sudah memperolehnya lebih dulu di awal gitu. Di sini bisa juga disebut saya fasilitas atau tutor itu nggak masalah. Gitu. Oke, saya coba menyampaikan ya materi minggu ke-6 ya ini. Oh, sebelumnya saya juga ucapin selamat ya beberapa yang membuat PKM dari PKP yang lolos ya dari mungkin di beberapa di antara kalian yang lolos PKM-nya, selamat ya, merupakan satu bentuk pengalaman baru ya. Mudah-mudahan bisa lancar ya sampai mungkin beberapa di antara kalian bisa sampai PIMNAS. Saya usahakan lah bisa lah semaksimal mungkin. PIMNAS itu enak loh Dek, kalau apalagi kalau nggak ini ya, nggak luring ya, nggak daring seperti sekarang, pasti enak tuh. Kita bisa ke kampus universitas lain, di situ kita liburan, ya kan? Walaupun di sana juga nantinya kita bakal presentasi ya tentunya apa yang sudah kita lakukan, terutama jenis-jenis PKM yang penelitian ya. Di situ pasti ada dapat pengalaman ya. Mungkin ada yang dapat jodoh ya, pacar dari universitas lain. Enak loh. Selain nanti, oh iya saya juga mau bilang kalau yang dapat medali, terserah itu medali perak, perunggu atau emas, bebas skripsi. Ingat itu, bebas skripsi. Tentu saja dengan ini hasil penelitian kalian, riset kalian itu dipublikasikan, intinya seperti itu sebagai pengganti skripsi. Jadi misalnya satu kelompok itu ada lima orang itu ya bebas skripsi berarti, tapi asal mendapat medali di situ, entah itu perunggu, perak atau emas itu. Enak kan kuliah di UPI? Semangat ya, jadi semangat ya bikin PKM. Siapa? Lebih sering juga konsultasi ke pembimbing, ke dosen, menerapkan ide-ide yang bagus, dan bisa cepat lulus nantinya ya, cepat lulus, cepat kerja ya. Enak, itu kayaknya cuma di universitas yang bagus doang yang seperti itu penerapannya. UPI kan juga PTNBH ya, klasternya udah beda dengan universitas lain, terutama yang ada di Banten mungkin ya, klasternya beda. Jadi ada keunggulan di sini. Oke, yang akan saya sampaikan ini tentang distribusi tekanan ya, tekanan dari baik itu yang ditimbulkan dari aliran angin ataupun tekanan karena temperatur di sini yang terjadi di lautan, dan penyebabnya itu apa saja bisa kita lihat nanti di sini. Distribusinya tentunya saja berdasarkan zonanya, zona laut ya, terutama sebagian besar ini terjadi masih di ranah permukaan, belum sampai ke dasarnya, belum sampai ke dalam-dalamnya, tapi tentu saja itu berpengaruh pada keadaan stabilitas dari baik itu fisik ataupun kimia yang ada di laut ya. Pada dasarnya bumi itu sendiri juga mempunyai pola rotasi. Jadi kalau kalian analoginya seperti ini, jika kalian ke Taman Raya atau ini ya Ancol, pasti kalian pernah naik semacam baling-baling ya, yang baling-baling itu berputar, kemudian ada rotasi lagi tambah, itu seperti itu. Jadi bumi itu berputar pada rotasinya, kemudian bumi itu juga berputar mengelilingi rotasi untuk mengelilingi matahari ya. Jadi ada dua double yang dilakukan ya oleh rotasi bumi itu sendiri. Selain itu dipengaruhi juga rotasi bulan yang mengelilingi bumi, dan bulan itu rotasinya juga sama mengikuti rotasi yang mengelilingi matahari, dan
efek dari rotasi itu pasti kurang lebih dirasakan ya, akan menimbulkan beberapa perbedaan dari termasuk dari proses ataupun penetrasi penyerapan cahaya matahari tentunya, karena rotasi bumi itu yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu siang dan malam, itu rotasi bumi ya. Mungkin kalau analoginya kalau kiamat ya, berarti rotasi bumi itu akan berbalik ya, dari timur ke barat, dari barat ke timur, itu mungkin saja terjadi, tapi mudah-mudahan jangan sekarang. Oke, seperti itu. Jadi pengaruh secara umum itu karena ada perbedaan rotasi yang dilakukan ya, baik itu rotasi yang bumi terhadap matahari, bumi sendirinya, ataupun rotasi bulan terhadap bumi, itu kan berpengaruh. Ya. Pengaruhnya terletak di apa? Adanya tentu saja gaya tarik menarik ataupun gravitasi di sini. Kemudian untuk korelasinya dengan apa, beberapa yang menyebabkan korelasi di sini terkait dengan adanya rotasi bumi tadi itu terletak pada penyerapan pencahayaan. Jadi pada musim tertentu, ada siklus tertentu, rotasi bumi dengan pusatnya yang ada di kutub ya, kutub itu menjadi pusat, tentunya akan menjadi perbedaan proses ini ya, permukaan, terutama yang berkaitan dengan sinar matahari. Ada zona yang lebih dekat ataupun lebih panas tentunya dari permukaan bumi lainnya yang menerima, karena proses penerimaan ini sinar matahari. Jadi pada angle tertentu, misalnya pada musim angle-nya di matahari berada pusatnya itu di titik utara ya, berarti kutub utara itu sedang mengalami proses pemanasan ya, dan logikanya berarti kutub selatan berarti proses penerimaan cahayanya tentu saja lebih sedikit, dan tentu saja hal tersebut akan mengakibatkan perbedaan suhu, perbedaan tekanan, perbedaan densitas yang menyebabkan adanya aliran di sini. Aliran terutama karena angin bergerak dari tekanan ini ya, tinggi ke tekanan rendah, karena prosesnya kutub selatan itu mendapatkan sinar atau limpahan panas yang lebih sedikit, berarti kan suhunya dingin ya, suhunya dingin, makanya tekanannya akan tinggi di situ, akan mengalir angin. Angin itu akan menyebabkan terjadinya perpindahan fluida ya, baik itu udaranya maupun airnya, aliran fluida itu yang akan mengarah ke zona mungkin di bawahnya yang lebih panas, notabene lebih panas ataupun lebih hangat ya di situ. Dan aliran itu, angin itu lebih ada proses yang berpengaruh di situ, karena ada dua kompleks ya, kompleksitas di sini karena adanya perbedaan suhu, kemudian adanya rotasi bumi. Rotasi bumi itu menyebabkan pergerakan angin itu berbelok karena jaraknya juga jauh ya dari kutub ya, kutub atau zona subtropis misalnya, jaraknya cukup jauh. Gaya yang berperan di situ adalah Coriolis ya, itu gaya yang berperan terhadap ini ya, perbelokan dari proses Coriolis terhadap proses perbelokan dari arah angin ya, bisa sekitar 45 derajat ya, 45 derajat perbelokannya, dan tidak hanya itu, berpengaruh juga terhadap stabilitas kondisi perairan di situ, dan terkait dengan perbedaan zona tadi yang berperan adalah gaya Ekman ya. Gaya Ekman membuat perbelokan itu bentuknya seiring dengan kedalaman, bentuknya itu seakan-akan seperti membentuk spiral ya, dan arus pusara angin ya, seperti itu, air ya, arus pusara air yang mau tidak mau itu terkait juga dengan arus air yang ada di lautan ya. Lautan itu prosesnya
seperti itu proses awal mula terjadinya angin dan beberapa perpindahan ataupun arus ya yang menyebabkan tentu saja beberapa muatan yang ikut terbawa, kestabilan muatan terutama kelarutan beberapa jenis-jenis unsur yang menyumbangkan salinitas di situ juga berpengaruh di situ. Dan ini masih sama ya, beberapa zona proses penerimaan cahaya, penyerapan cahaya, kemudian sinar matahari itu kan mengandung sinar ultraviolet ya, ultraviolet yang tentunya saja itu berperan pada proses pemanasan global tentunya. Karena angin itu bergerak ya, terutama dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Pada suhu itu ya, air tentunya pada zona yang tekanan tinggi, tentunya air itu memiliki korelasi densitasnya juga rendah, atau kita lihat di kutub itu kan zonanya dingin, densitas air di situ malah semakin rendah tentunya, karena pada dasarnya air dingin itu tidak ada pergerakan molekul di situ, makanya kerapatannya pun akan semakin rendah, ataupun ikatan hidrogennya itu karena ikatan hidrogennya semakin rapat, maka ada sebuah semacam rongga di situ yang menjadi sekat ya di antara molekul-molekul air. Dibandingkan dengan air meleleh ataupun air panas, tentunya saja molekul air itu akan bergerak lebih cepat, yang menimbulkan densitasnya itu semakin tinggi. Bisa dianalogikan seperti ini, es saat kita membuat air es atau air es teh ya, dikasih es ya, balok es, es akan cenderung lebih mengambang atau mengapung ya dibanding dengan airnya ya. Analoginya karena densitas es tentunya saja lebih rendah dibanding dengan air, yang menyebabkan massa jenis ataupun ini ya, perbedaan massa jenis ya, jadi akan menyebabkan mengambang. Tapi air tentunya saja saat diberi es, air itu juga akan berubah suhunya, dan es balok es yang tadinya mungkin mengapung akan cenderung turun dan akhirnya berada di pertengahan dan kemudian tenggelam jika kondisi jenuh atau suhunya itu sudah melampaui atau sama ya. Itu analoginya seperti itu. Bisa dilihat di sini ya, beberapa ya terkait dengan ini ya, jenis air ya. Jadi saat dibekukan ya, maka pergerakan air itu akan menjadi lambat ya, tekanannya juga akan semakin rendah. Kemudian saat air panas itu saja tentunya pergerakan molekul airnya itu akan semakin ini ya, semakin tinggi ya, dan densitasnya itu akan semakin tinggi. Itu terkait dengan adanya pengaruh tekanan dan densitas ya bagi airnya itu sendiri. Bisa dilihat di sini, pada temperatur yang tinggi sebenarnya densitasnya itu ini ya, untuk airnya sendiri ya, untuk airnya sendiri sebenarnya densitasnya itu cenderung tinggi ya. Mungkin ada kesalahan di sini ya, penyebutan di sini. Densitas itu juga terkait ya, di mana rumus densitas air itu biasanya disimbolkan dengan P, kemudian terkait juga dengan salinitas, suhu dan tekanan ya, jadi dikalikan setimbang gitu. Jadi beberapa analoginya itu seperti itu. Ada memang yang tidak kesesuaian ya di sini ya, itu temperatur, densitas, dan tekanan ya, terutama densitas yang tinggi, akan menyebabkan ini ya,
air, tentunya saja tekanannya itu semakin rendah ya harusnya ya. Kemudian temperatur menurun berarti pergejolakan molekul air itu semakin kuat ya. Temperatur meningkat tentunya saja pergerakan molekul air semakin cepat, dan di situ kerampatannya itu semakin tinggi. Beberapa dari segi pergerakan, tentunya pergerakan molekul yang menyebabkan densitas air itu semakin tinggi. Kemudian pada prosesnya sebenarnya aplikasinya itu sering sekali kita gunakan pada saat temperatur itu kita gunakan pada beberapa pengaplikasiannya, seperti pada konsep untuk pergi ataupun untuk konsep kembali ya pada jenis-jenis voyage atau ini ya perjalanan trip ya ini pelayaran ya khususnya karena terjadinya tentunya saja arus yang menyebabkan digunakan juga selain sebagai transportasi, beberapa kondisi seperti itu juga digunakan untuk sumber energi atau tentunya saja dari baling-baling ini ya baling-baling terkait dengan sumber energi angin ya. Misalnya di sini temperatur yang tinggi menyebabkan ada pergerakan movement dari molekul air ya. Jadi ada pergerakan di situ dan terkait juga kenapa kita membuat air gula atau air garam itu akan lebih cepat saat kita membuat melarutkannya pada air panas tentunya dibanding pada saat kita membuatnya pada jenis air dingin ya, karena proses pergerakan molekul itu yang menyebabkan terjadinya tumbukan antar molekul dan akan semakin cepat terjadinya kelarutan. Di sini untuk contohnya adalah gula dan garam ya tentunya. Tapi di sini terlihat densitasnya itu semakin turun ya, harusnya memang semakin tinggi densitasnya karena pergerakannya semakin cepat dan panas itu menyebabkan kerapatannya itu semakin tinggi karena pergerakannya itu semakin ini ya cepat. Kemudian lower pressure atau rendahnya tekanan di sini memang benar terjadinya. Kemudian suhu yang rendah tentu saja menyebabkan pergerakan molekul air itu menjadi lambat di sini, tapi tentunya saja pergerakan yang lambat itu karena ikatan hidrogen atau hidrogen bond itu semakin meningkat ya. Kemudian saat meleleh berarti prosesnya itu adalah pemecahan ikatan hidrogen bond di sini. Jadi di situ ada energi yang digunakan dan energi yang rilis di situ, sehingga prosesnya tentunya saja menyebabkan tekanan yang tinggi di sini. Bisa lihat masih sama ya dengan saya tadi, yang menyebabkan perbedaan dari massa jenis atau densitas ya, densitas dari masing-masing jenis air, dan perbedaan inilah yang terjadinya perpindahan energi yang bisa kita analogikan dengan arus ataupun angin. Itu seperti itu, yang mau tidak mau secara natural alamiah itu bakal berpengaruh kepada beberapa komponen di sini. Tentunya saat air lebih panas ya, atau di zona-zona tropis ya, kan kondisi airnya lebih hangat, sehingga di situ ini ya kelarutan unsurnya itu akan semakin baik ya dibanding dengan zona lain yang temperaturnya lebih rendah, dan kemudian dari zona tersebut juga ada semacam angin. Kalau kita pelajari dari pelajaran geografi yang pernah mungkin dulu SMP ataupun SMA ya,
angin ataupun beberapa angin yang tiap tahun yang mempengaruhi iklim Indonesia, yaitu muson barat dan muson timur ya, itu membawa beberapa komponen material yang perbedaannya terletak dari jangkauan berapa luasnya perairan yang dilewati. Jadi semakin banyak perairan yang dilewati oleh angin muson, itu berarti awan yang dibawa itu akan semakin banyak ya, dan menyebabkan proses musim penghujan. Untuk contohnya adalah muson barat ya, karena dia melewati zona perairan ataupun lautan yang luas, Samudra Pasifik, dia lautannya itu luas ya, muson timur maaf ya, muson timur. Kemudian di situ awan yang dibawa tentunya lebih banyak dan akan menimbulkan musim penghujan, dan mau tidak mau itu juga berpengaruh ya terhadap iklim yang ada di tiap bentuk ataupun posisi dari suatu wilayah ya. Ini secara sains ini memang kimiawi banget ya prosesnya, fisika kimia ya terkait dengan materi ini, di mana pergerakan itu terkait dengan proses di mana cahaya yang tadinya mungkin disumbangkan oleh matahari, tapi pada konsepnya itu berbeda-beda penerimaannya di bumi ataupun di permukaan bumi, karena condong bentuk bumi itu tidak datar ya, tidak datar dan pepat di kedua sisi, yaitu kutub dan ini ya, kutub utara dan kutub selatan. Dan perlu diketahui juga kutub utara dan kutub selatan merupakan zona yang memang sedikit sekali terdapat limpahan sinar ya di situ, makanya ada zona yang namanya es abadi, baik itu gunung ataupun bentuknya itu semacam daratan es ya. Pada dasarnya itu bentuknya bisa saja itu semacam massa es yang mengapung atau mengambang di lautan. Kemudian jika dicairkan, sebenarnya es itu adalah limpahan dari air tawar ya. Air tawar, bukan dari air laut pada dasarnya. Cuma dia akan ini, jadi konsepnya ya, jika kita pengen cepat suatu kondisi air biar beku, biasanya itu ada semacam penambahan garam di situ. Penambahan garam di situ fungsinya bukan untuk menambah rasa ataupun apa, tapi agar kondisi sebaran molekul dari air itu pendek-pendek, jadi sehingga ikatan hidrogen yang terbentuk itu lebih cepat dibanding dengan tanpa adanya garam di situ. Walaupun pada dasarnya nanti akan terbentuk semacam layer, di mana bagian atas tentunya akan terwujud layer yang notabene hanya kompleksitasnya adalah ikatan hidrogen saja tanpa adanya garam di situ, dan bagian bawah itu terendap dari garam-garam yang pada dasarnya konsepnya itu untuk mempercepat proses terjadinya hidrogen bond tadi. Gitu. Bisa dilihat di sini, yaitu analoginya ya. Jadi saat kepadatan, pasti dia akan kepadatan ini ya, kepadatan yang tinggi. Tapi di situ bisa dilihat kepadatan di sini dimaksud adalah saat terbentuknya es ya. Bentuknya es berarti kan tekanannya, karena tekanannya di sini tinggi, jadi dia akan cenderung untuk mencari zona lain ya, zona lain yang dengan pergerakan atau densitas yang cepat ya di situ, karena stuck ya, es kan sebenarnya stuck ya, stuck di situ, dan akan mencoba berpindah pada lokasi yang mungkin seperti kita ketahui itu digambarkan dengan departemen store ya. Di situ ada orang yang berlalu larang untuk berpindah, dan digambarkan di sini orang yang menunggu flash sale atau menunggu dari ini ya, terbentuknya atau adanya ini ya, diskonan ya, yang akan tiba-tiba masuk ke dalam lokasi yang mungkin di sini ada di dalamnya pelayan ataupun teller yang secara berlalu larang akan sibuk pekerjaannya menyiapkan bahan-bahan, kemudian
dari bisa dianalogikan es itu akan menuju ke tekanan yang lebih rendah di sini, yaitu ke dalam suatu departemen store. Intinya seperti itu. Dan di sini dari seluruh area, terutama area yang terjadi perbedaan penerimaan cahaya, itu tentunya saja akan terjadi perbedaan dan tekanan. Ya. Di situ perbedaan tekanan yang menyebabkan di situ adanya arus ataupun angin yang mengarah ke tekanan yang rendah, ya tentunya. Sebagai tambahan ya, uh, pada dasarnya yang kita gunakan di situ adalah energi ya, perpindahan fase ataupun perpindahan proses dari tekanan rendah ke tekanan tinggi ya, tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tentunya ada energi yang mengalir, aliran energi yang sering kita gunakan atau manfaatkan menjadi beberapa hal yang produktif. Contohnya adalah saat nelayan melaut ataupun saat ini sumber energi seperti PLTA, tenaga angin, ya, tentunya dimanfaatkan untuk itu. Pada dasarnya perpindahan bentuk ya, perpindahan bentuk massa atau perpindahan fase dari panas menuju dingin ataupun dingin menuju panas, itu ada transfer energi atau transfer panas ya, intinya di sini yang proses pelepasannya tentu saja banyak sekali energi yang digunakan dan dapat diaplikasikan untuk beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari ya, contohnya ya. Terkait pula di sini ada bentuk arus ya, akibat adanya perbedaan dari suhu, dari densitas, dari tekanan ya, dari tekanan air tentunya, yang menyebabkan seperti jalur ya, jalur yang sering sekali dimanfaatkan. Kalau pada dasarnya pada pertemuan sebelumnya kita kan membahas tentang jalur pelayaran ini ya, seperti orang-orang explorer ya zaman dulu, seperti Magellan, seperti Marco Polo. Dia pada dasarnya zona arusnya itu seperti ini, zonanya itu mengikuti arus seperti ini, dan pada dasarnya jika dikaji secara ilmiah, arus itu ataupun pola perjalanan dari para penjelajah tadi itu sama, hampir sama. Jadi mereka itu tidak memanfaatkan energi mekanis ataupun energi yang dibuat sendiri tentunya, tapi lebih memanfaatkan adanya proses arus yang normal ataupun arus yang digunakan sebagai tenaga pendorong ya. Saya lihat di sini Indonesia tergolong pada warm ya, ataupun arus yang hangat di sini, dan dicontohkan kemarin ada juga penjelajah yang mampir ya di sekitar perairan Maluku ya, itu hampir sama ya prosesnya ataupun pola persebarannya itu seperti ini. Pada dasarnya itu seperti ini persebarannya ya, karena zaman dulu kan belum ada teknologi yang canggih ataupun tenaga penggerak dan tenaga pendorong, hanya memanfaatkan pergerakan angin dan arus di sini. Kemudian prosesnya dari yang kita alami ya di kehidupan. Mohon maaf ya, ada adzan. Saya rehat sebentar ya untuk adzan.
Oke, adanya sudah selesai. Aplikasi ini juga sering kita jumpai ya di kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita memasak air ya, memasak air. Kita bisa lihat di sini air tentunya saja air pada bagian bawah dari ketel ataupun panci itu karena ini ya karena proses pemanasan tentu saja molekul airnya lebih cepat ya, lebih bergerak lebih cepat. Kemudian karena densitasnya itu ini ya tinggi ya rendah, dia akan mengalir berganti dengan air yang zona atasnya densitasnya itu lebih tinggi, air yang dingin ya. Dia akan semacam seperti aliran dan akan turun ke bawah seperti itu. Jadi akan secara merata walaupun ketel yang kita gunakan tentunya saja bentuknya memanjang ya atau lonjong, itu proses pengadukan secara alami karena perbedaan densitas, karena perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan, perbedaan suhu itu menyebabkan pola aliran ya, pola aliran yang menyebabkan meratanya suatu aliran ya. Jadi tentunya saja lama kelamaan juga air tersebut akan panas ya, secara merata karena ada proses demikian ya. Jadi air dingin yang ada di permukaan tentunya saja akan dengan ini ya yang lebih berat tentunya akan turun ya, kembali turun. Kemudian air yang bawah akan mengalir ke atas. Begitu juga saat kondisi jalan ya, atau sering kita sebut dengan seperti semacam fata morgana ya, atau semacam ilusi, itu terkait juga dengan semacam hal semacam demikian ya, terkait dengan perpindahan karenanya ada perbedaan suhu, di mana suhu permukaan itu lebih panas tentunya, kemudian suhu udara itu lebih dingin ya. Hal tersebut yang akan menimbulkan air ya. Itu juga digambarkan dengan proses ventilasi di sini, terjadinya ventilasi atau fan ya. Fan ini juga mengalirkan udara panas keluar dan udara sejuk atau udara dingin untuk masuk ke dalam suatu ruangan di sini. Secara prosesnya akibat adanya perbedaan tekanan, prosesnya bisa dilihat di sini terjadi arus ataupun aliran air angin ya, air dan angin di sini sirkulasinya terjadi semacam ini karena memang pusat bumi itu terletak pada kutub ya, kutub dan makanya di sini ada semacam aliran ya yang bentuknya membelok, itu terkait dengan gaya atau rotasi bumi yang menyebabkan terjadinya perbelokan di sini arus ataupun angin ya, yang baik itu yang terjadi di permukaan ini ataupun di airnya langsung, aliran airnya begitu. Ini terkait ya proses sinking ya dari air dingin ya tentunya, karena tentu saja perbedaan densitas antara air hangat dan air dingin yang menyebabkan tentu saja perubahan beberapa faktor fisika yang menyebabkan faktor fisika perbedaan itu dari kedua jenis permukaan, misalnya contohnya Coriolis ya, maaf ya, efek itu yang terjadi perbelokan ya, karena dia akibatkan karena rotasi bumi tentunya, dan biasanya perbelokan ini kalau utara itu akan berbelok ke kanan ya, dari utara itu akan berbelok ke kanan ini saja. Tapi kalau dari bawah, karena sebenarnya kutub utara dan kutub selatan itu adalah pusat ya, maka saat di kutub selatan itu akan berbelok ke kiri. Jadi semacam perbelokan yang searah jarum jam begitu. Jadi di atas itu akan ke kanan dan seperti itu siklusnya. Seperti ini terjadinya proses
aliran karena dipengaruhi oleh rotasi bumi. Aliran ini tentunya saja akan membawa beberapa massa air, massa yang notabene adalah karena perbedaan di sini karena perbedaan pressure atau tekanan ya. Dan ini normal dan bisa kita lihat di sini pada kondisi ini pada daerah yang 0 derajat ataupun tropis. Di sini karena pada dasarnya tekanannya sudah stabil, tidak terlalu berimbas banyak ya, tidak terlalu berimbas banyak dan akan kondisinya walaupun ada di musim tentunya walaupun ada di utara lagi musim dingin dan selatan lagi kemarau, zona tropis tidak begitu terpengaruh terhadap iklimnya tentunya karena akan tergolong hangat sepanjang tahun di sini. Kemudian selain karena prosesnya itu lebih menitik beratkan karena adanya proses pemanasan ya yang berbeda yang diterima oleh permukaan bumi dan di situ menyebabkan adanya tekanan ya. Kemudian tekanan itu dibelokkan dengan proses yang disebabkan karena rotasi bumi atau Coriolis efek ini. Kemudian ini tentunya saja berpengaruh dengan pola angin terutama yang ada di permukaan bumi tentunya. Sistem ini sering sekali diterapkan pada pola penerbangan atau pola perkapalan ya, transportasi perkapalan untuk lebih efektif dalam penggunaan misalnya tenaga ataupun bahan bakar. Proses-proses ini juga terkait di mana tidak hanya air saja yang berubah di sini karena tekanan udaranya pun berubah. Mau tidak mau kita yang menggunakan pesawat tentunya saja akan terpengaruh terhadap tekanan yang terjadi di udara. Malah condong saat kita akan mulai terbang penerbangan saat meninggi itu lebih tenaga effort yang digunakan itu condongnya lebih tinggi karena kita melawan atmosfer dan melawan arus angin tentunya akan menyebabkan energi yang effort yang dikeluarkan tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan saat kita udah stabil di atas saat proses penerbangannya itu seperti itu. Dan ini polanya dan di sini ditujukan pula dengan warna biru yang menandakan bahwa adanya air dingin, cold air, kemudian air panas ya. Ini ya terletak pada bagian atau seperti ini pada proses perubahannya ya. Dan beberapa jenis angin itu dicontohkan di sini angin yang berasal dari polar atau daerah kutub itu disimbolkan dengan petunjuk warna panah biru. Dan zona yang lebih panas selanjutnya dari zona subtropik dengan lintang derajatnya 30, sekitar lintang derajat 30 adalah sekitar westland ya, westland. Kemudian akan mengalir secara alami berbelok dan mengalir seperti ini polanya. Distribusi untuk udara ini tentu saja akan berpengaruh ya terhadap secara global terkait juga dengan musim ataupun iklim yang mau tidak mau prosesnya itu karena medianya sebagian besar air tentunya saja dengan karakteristik sifat air di mana dia itu lambat menerima panas dan kemudian lambat pula melepaskan panas. Itu karakteristik dari sifat air ya. Jadi permukaan bumi itu tergolong ditutupi oleh sebagian dari air dan
untuk karakteristik atau sifatnya itu seperti tadi, lambat untuk melepas atau menerima panas gitu. Jadi kontur ini pun pada dasarnya tidak harus dari kutub ataupun apa, tapi interaksi yang disebabkan dari darat ke air juga akan timbul di sini. Bisa dilihat di sini pada siang hari, tentu saja karena tanah ataupun daratan itu lebih cepat panas ya dibanding dengan air, makanya akan terjadi aliran ya di sini dari yang suhunya lebih rendah ke yang suhunya lebih tinggi atau bisa disebut dengan ain laut di sini yang menyebabkan ada pergerakan aliran atau arus di sini, tentu saja yang kita manfaatkan sebagai transportasi ya. Di sini juga sering sekali disebut dengan sea breeze ya, angin laut ya, yang menyebabkan perpindahan angin ataupun aliran ke dalamnya. Tapi kalau kita berbicara dengan arus itu terkait juga dengan arus permukaan ya, gelombang itu sama saja. Sumbernya tentunya saja dari ini ya, proses pengadukan berbeda lain dengan proses angin yang ada di atmosfernya begitu. Ini pada proses panas, kemudian saat malam hari angin itu sudah air itu masih panas karena lambat dalam melepas panas, rilis panas, jadi dia akan terjadi pergantian yang tadinya dari laut ke darat, sekarang akan berganti dari darat ke lautan, karena pada dasarnya daratan itu sendiri pada malamnya itu terutama proses dinginnya itu lebih cepat dibanding dengan permukaan air ya, atau lautan gitu. Sama jadi perbedaan ya, di mana yang suhunya lebih dingin itu malah menghasilkan tekanan yang tinggi. Itu yang sering kali kita manfaatkan ya untuk sebagai transportasi. Ini contohnya dari beberapa angin laut dan angin darat ya, terkait juga kita belum berbicara, kita kemarin juga sudah menyinggung pengaruhnya ya terhadap komponen-komponen yang ikut terbawa ataupun ikut terlarut dari proses yang pengadukan seperti ini, yang secara mau tidak mau itu beberapa komponen di sini berpengaruh ya, seperti proses ini ya, biogeokimia yang ikut terbawa karena adanya proses semacam ini tentunya. Dan kita berbicara fisiknya saja dulu, efek samping dari arus semacam ini adalah terjadinya siklus geokimia tentunya, baik itu fosfor, nitrogen ataupun karbon ya. Jadi ini merupakan penyebab utama ataupun bisa dibilang aktor utama yang bisa terjadinya siklus biogeokimia tadi yang menyebabkan gitu. Lebih menitik beratkan karena adanya proses perbedaan tekanan ya di antara dua buah media di sini, dari air ataupun daratan yang dia bisa lihat di sini terjadinya, dan hampir sama ya, beberapa pola-pola terkait dengan air, angin ya, angin laut dan angin darat di sini. Polanya itu seperti ini, dan proses terjadinya biasanya ini ya, angin darat itu digunakan untuk saat nelayan melaut ya. Kalau kita sering belajar geografi ataupun IPA pada zaman SD ini ya, itu seperti ini sebenarnya polanya. Tentu saja ini berpengaruh ya terhadap karakteristik sifat fisik dari air tadi gitu. Oke, mungkin itu saja. Silakan jika ada yang ditanyakan dari materi yang saya sampaikan tadi. Masih ada kurang lebih 8 menit ya. Kita sudah kurang lebih
1 jam 20 menit melaksanakan perkuliahan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Izin bertanya. Oke, silakan Aurelia. Ya, baik Pak, terima kasih. Tadi di awal Bapak menyinggung tentang hal layer bagian atas dan bagian bawah. Nah, di situ salah satu materi yang saya ingin tanyakan gitu. Untuk layer bagian atas dan layer bagian bawah itu sebenarnya apa sih Pak komponen yang mengelompokkan kedua perbedaan tersebut gitu. Terus misalnya kedua layer tersebut saling berproses, itu akan menghasilkan apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Mohon Pertanyaan yang bagus ya. Jadi tentu saja adanya layer itu tersendiri itu karena adanya perbedaan kerapatan ya. Perbedaan kerapatan jelas saja udara dan air berbeda kerapatannya. Kemudian ada 3 ya bentuk di sini. Udara itu gas ya, kemudian air, kemudian ada benda padat. Ketiga bentuk itu tentunya saja berbeda ya. Di mana terkait juga densitasnya juga berbeda antara air, udara, dan tanah ya. Kemudian untuk terjadinya layer itu sendiri itu karena sifat dari air sendiri ya sebenarnya, di mana saat suhu panas tentunya beberapa karena proses kedalaman itu air karena kelepatannya lebih tinggi tentunya daripada udara, pada bagian atas itu akan lebih dulu panas ataupun lebih dulu dingin yang akan menyebabkan terjadinya zonasi berdasarkan suhu di situ. Kalau disebabkan suhu seperti itu, jadi ada semacam layer yang dimana zona bagian atas itu akan cenderung lebih dingin dulu atau panas dulu, kemudian kalau seiring dengan kedalaman tertentu mungkin pada bagian dasar atau yang tidak terjadi perubahan sama sekali malah tidak ada berpengaruh. Jadi semacam itu ada zona yang berhubungan langsung atau zona yang sangat berpengaruh, bagian permukaan itu layer pertama. Kemudian ada zona yang kadang-kadang ikut berubah, kadang-kadang tidak berubah, itu zona kedua. Kemudian ada zona yang tidak berpengaruh seperti sama sekali, itu zona ketiga. Biasanya itu layer-layer semacam itu dibentuk karena pada dasarnya penyerapan panas, pola penyerapan panas atau rilisnya panas itu tidak ada hambatan pada terkait dengan perbedaan densitas dari air itu sendiri begitu. Saat kerapatan juga sayangnya ya, saat kerapatan misalnya dicontohkan dengan permukaan lautan itu es ya, menjadi es, berarti di situ padat ya, padatan itu ada di atas. Kemudian jika ternyata tidak bisa menembus atau terpenetrasi dengan baik, maka bagian bawahnya dasarnya masih dalam kolom yang tergolong cair. Di situ layer itu semacam itu. Jadi kontribusinya atau persebaran zonasinya itu seperti itu. Gimana Dek? Ya, terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin ini ya menanyakan. Mau tanya tentang terkait tugas lagi juga nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa.
Saya sedikit mau share juga, ini ada seminar unik ya. Mungkin di antara kalian ada yang penggemar anime ya. Sangat unik sekali ini. One Piece itu nyata. Mungkin terkait juga dengan ini ya, oceanografi ya. Yang membawakan juga orang-orang yang tipikalnya adalah orang-orang yang ini, yang akademisi ya. Mungkin akademisi yang senang melihat anime ya tentunya. Salah satu program kampus Merdeka. Bisa dilihat nggak Dek ini gambarnya? Bisa Pak. Iya, Kak. Ada yang mengikuti anime ini dari kalian? One Piece. Bisa lihat di sini nih. Karena terlalu panjang. Ya, beberapa memang dari akademisi ya, tapi mungkin yang penggemar anime ya. Rata-rata pecah sih, kalau mahasiswa biasanya ada yang golongan penggemar anime dan golongan penggemar K-pop ya, Korean gitu. Saya rasa ini cukup menarik ya. Kalau mau pada ikut silakan ya. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan atau mendapat ilmu ya, tentunya saja. Tentunya bagi yang mengikuti anime ya. Kalau tidak mengikuti anime ini ya mungkin nggak tahu ya. Unik, saya kira unik ya untuk seminar ini. Kalau silakan, kalau ada yang pengen ikut ya, nanti saya sertakan dengan sumber ini ya, sumber materi ini bisa ditelusuri ini dari daftar ini. Tapi yang aneh di sini juga pembawanya itu bukan main-main, orang akademisi, malah ada yang dosen ya di sini, rata-rata dosen ya ini. Dan saya sendiri kurang begitu ya berpikiran untuk membawa ke ranah ini, walaupun saya sendiri suka anime ya. Tapi saya cenderung tidak mengikuti ini. Tapi konsep yang dibawakan itu mau gimana juga kurang paham ya untuk akademisi. Ranahnya mungkin dari fantasi dibawakan ke konsep akademisi. Tapi kalau mau ikut silahkan ya. Kalau ada yang suka anime, mungkin dari beberapa di sini ada yang suka. Saya lampirkan ya di sini di sumber ini PPT-nya, nanti bisa ditelusuri. Mungkin bisa jadi sumber penelitian juga ataupun kajian, tapi saya rasa ini unik. Pembawa di mana yang pembicaraan yang tidak terlalu serius dicoba dibawa ke ranah akademisi. Cukup unik. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau sudah tidak ada, saya kira sudah paham ya. Atau mungkin mau mencari sendiri ya. Silakan. Oke, saya stop dulu recordnya.